Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadiran berduka mulia yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba tabi'atnya hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Pulus Araihan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengetahui tentang sejarah Kampung Ciptagelar ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada warga kesepuhan adat Kampung Ciptagelar yang telah memberikan izin kepada kami untuk berobservasi langsung dalam mengetahui tentang sejarah dan adat istiadat yang ada di kampung ini. Dan juga saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik, alamat Kampung Cikadu, Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya, Kabupaten Sukabumi. Sekolah di SMA Pulus Araihan, tepatnya di Kampung Cipetey, Desa Neglasari, Kecamatan Purabaya. Dan alhamdulillah saya sekarang duduk di kelas 12 dan mengikuti program studi yaitu ilmu pengetahuan sosial. Nah, dan tujuan saya ke sini yaitu untuk mengetahui tentang kebudayaan leluhur yang masih memegang erat sampai sekarang ini. Dan tidak hanya kebudayaan saja, tapi kita di sini mengobservasi tentang letak geografisnya dan kebiasaan atau adat istiadatnya dan juga sistem pemerintahannya. Nah, jadi untuk sejarah Kampung Ciptagelar ini, adapun untuk sejarah kampung adat Kesepuhan Ciptagelar ini yaitu yang tercatat sampai sekarang yaitu bermula di Cipatat, Puru, daerah Bogor pada tahun 1398. Nah, dan dikarenakan sistem adat istiadat itu bermigrasi atau berpindah-pindah karena dipercayai bahwa seorang ketua adat itu akan mendapatkan wangsit dari para leluhurnya. Dan ketika seorang ketua adat telah mendapatkan wangsit dari para leluhurnya, maka seorang ketua adat itu akan berpindah ke tempat lain. Maka dari itulah mereka terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, sampai pada tahun 2000 itu berada di Ciptarasa, yaitu Desa Sirna Resmi, Kabupaten Cikakak. Nah, dan juga pada tahun 2000 itu di Desa Sirna Resmi, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Dan pada tahun itu juga mereka berpindah yang saat ini masih ditempati, yaitu Kampung Ciptagelar. Nah, sebelum adanya Kampung Ciptagelar ini, dulunya itu di sini nama kampungnya adalah Kampung Cikarancang. Yang di sini dulunya katanya hanya ada 7 suhun atau 7 rumah. Nah, setelah berpindah dari si Ciptarasa ke Cikarancang ini dan digantilah namanya menjadi Ciptagelar. Nah, nama Ciptagelar itu juga diambil dari nama sesepuh kampung adat ini, yaitu Abah Anom, yaitu namanya Abah Encup Sucipta. Nah, nama akhir dari Abah Encup Sucipta itu diambil, yaitu nama ciptanya diambil untuk penamaan kampung ini. Dan sisanya itu dinamakan dengan nama Gelar. Nah, maka disitulah menjadi nama Kampung Ciptagelar. Dan pada tahun 2007 Abah Encup Sucipta itu meninggal dunia dan digantikan oleh putranya, yaitu Abah Ugi. Nah, dikarenakan sistem pemerintahan atau dalam adat itu merupakan garis keturunan. Jika garis keturunan dari atasnya itu jika garis keturunan dari atasnya itu seorang pemimpin, maka
keturunan-keturunannya itu akan menjadi seorang pemimpin dan juga yang lainnya. Nah, Abah Ugi pun menggantikan ayahnya yaitu Abah Hancur Cipta dari tahun 2007 sampai sekarang. Dan tercatat dari generasi ke generasi yaitu Abah Ugi itu adalah sebagai generasi yang ke-10. Itu yang tercatat dari generasi yang pertama sampai sekarang. Nah, itu merupakan sejarah singkat dari Kampung Ciptagelar ini. Dan pada tahun 2021 tepatnya 8 bulan atau 10 bulan ke belakang, sesepuh atau ketua adat ini berpindah lagi yaitu ke Kampung Gelar Alam. Nah, pada tahun 2021 kemarin yaitu ketua adat ini berpindah ke Gelar Alam. Dan uniknya lagi yang ikut berpindah bersama ketua adat Abah Ugi itu tidak semua warga Kampung Ciptagelar, namun yang ikut berpindah hanyalah sebagian kelompok orang atau bisa disebut dengan asisten atau juga tangan kanan dari Abah Ugi tersebut. Yang biasa disebut di sini adalah rorokan atau baris kolot. Nah, mungkin yang ikut berpindah ke sana itu cuman hanya segelintir orang seperti rorokan tadi atau juga yang disebut dengan baris kolot. Nah, itu mungkin tentang sejarah singkat yang mungkin saya bahas. Dan selanjutnya yaitu bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Kampung Ciptagelar ini. Nah, jadi dalam pemerintahannya Abah Ugi ini juga tidak sendiri dalam memimpin kampung adat ini. Beliau juga dibantu oleh orang-orang tertentu seperti rorokan tadi dan atau juga disebut juga baris kolot. Nah, rorokan itu mempunyai fungsi yaitu untuk menjadi seorang pembimbing dan juga menjadi seorang penasehat dan juga menjadi seorang pertimbangan untuk semua tetua demi kelancaran kelompok sosial. Dan seorang rorokan itu mempunyai tanggung jawab masing-masing dan juga mempunyai keahliannya masing-masing, yang mana rorokan tersebut diantaranya yang pokoknya itu ada 7 rorokan. Yang pertama ada rorokan kadukunan yang dipegang oleh Ki Karna. Nah, untuk rorokan kadukunan ini terbagi dua. Yang pertama adalah rorokan khusus untuk manusia, yang kedua adalah rorokan khusus hewan. Yang kedua ada rorokan paninggaran. Nah, atau juga disebut rorokan pamoroan, yaitu fungsinya untuk memburu hama-hama yang mengganggu kepada tanaman-tanaman yang ada di Ciptagelar ini, yang dipegang oleh Aki Koyot. Nah, yang ketiga ada rorokan rorokan lumbung. Nah, untuk rorokan lumbung ini fungsinya yaitu untuk memberitahukan kepada masyarakat yaitu kapan waktunya memasukkan beras ke leit dan juga kapan waktunya untuk manggil beras di leit. Nah, itu merupakan rorokan lumbung. Keempat yaitu ada rorokan penghulu, yaitu fungsinya itu adalah untuk menikahkan warga yang ada di sekitar Ciptagelar ini. Dan yang kelima ada rorokan bengkong. Nah, untuk rorokan bengkong ini rorokan bengkong terbagi dua juga. Ada yang pertama rorokan bengkong perempuan, yang kedua adalah bengkong laki-laki. Nah, yang keenam ada rorokan kaparajian yang dipegang oleh emak wok. Nah, jadi rorokan kaparajian ini bisa disebut juga emak berang. Nah, atau di daerah-daerah modern itu bisa disebut juga bisa disebut juga dukun beranak. Nah, itu rorokan yang keenam. Ada juga rorokan yang ketujuh yaitu rorokan pamakayaan. Nah, untuk rorokan pamakayaan ini dipegang oleh Aki Koyot.
Nah, jadi fungsi dari rorokan pemakaian ini adalah sebagai jadi tahuan kepada seluruh masyarakat Ciptagelar ini kapan waktunya untuk memulai menanam padi dan proses-proses pertumbuhan padi lainnya. Itu mungkin fungsi dari rorokan pemakaian. Nah, itu sekilas dari sistem pemerintahannya. Dan sekarang mungkin kita lanjut ke bagaimana letak geografis dari Kampung Ciptagelar ini. Nah, untuk letak geografis dari Kampung Ciptagelar ini yaitu jadi Kampung Ciptagelar ini berada di ketinggian 1050 meter di atas permukaan laut. Dan suhu di sini cenderung selalu dingin karena bisa sampai 20 Celcius sampai dengan 26 Celcius. Dan rata-rata setiap tahunnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, dan juga Kampung Ciptagelar ini dikelilingi atau diampit oleh 3 gunung. Yang pertama ada Gunung Karancang, yang kedua ada Gunung Kendeng, ketiga adalah Gunung Surandio. Nah, itu adalah gunung-gunung yang mengelilingi, yang mengampit desa Kampung Ciptagelar ini. Nah, dan untuk kependudukan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada warga jiwa jero dan yang kedua ada warga jiwa luar. Nah, untuk warga jiwa jero sendiri merupakan warga yang memiliki tali darah atau persaudaraan yang masih erat dengan ketua adat di sini. Berarti masih memiliki tali persaudaraan dengan ketua adat di sini. Dan warga jiwa luar. Nah, yang dimaksud dengan warga jiwa luar ini adalah warga yang statusnya itu mungkin hanya sebagai simpatisan dan atau pengikut dari kebudayaan di sini. Nah, mereka itu tidak sepenuhnya mengikuti kebudayaan di sini, khususnya dari kebudayaan dalam pertanian. Jadi mereka tidak sepenuhnya mengikuti kebudayaan di sini. Namun mereka itu tetap mengakui bahwa adat-adat di Kampung Ciptagelar ini. Nah, mungkin itu merupakan letak dari geografis di Kampung Ciptagelar ini. Dari uraian di atas, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada kesalahan dari tata bicara atau ucapan atau juga salah dalam penyampaian materi tadi, mohon dimaafkan untuk semua pihak. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.